minyak bumi termasuk dalam golongan limbah bahan berbahaya dan beracun yang memiliki karakter mudah terbakar dan juga seperti yang dikatakan berat. Hingga kini pecahan batu bara yang tumpah ke laut membuat kondisi pantai dan air laut semakin menghitam. Tiap tarikan nafas adalah siksaan. Udara berbau busuk, mata seolah terbakar. Kita harus mengubah dari energi fosil menjadi energi terbarukan, contohnya energi matahari, energi angin, energi air, dan lain-lain. Jadi inovasi atau teknologi yang dapat membantu adalah dengan memanfaatkan energi terbarukan, yaitu panel surya. Panel surya memiliki keunggulan dapat menghasilkan energi listrik dengan baik secara bersih dan lama untuk lingkungan. Panel surya memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber utamanya. Panel surya juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Serta panel surya juga dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Dan panel surya juga bermanfaat untuk penghematan biaya, energi dalam jangka panjang, dan kemandirian energi bagi pengguna. Dengan demikian, investasi panel surya bukan sekedar langkah yang mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga investasi cerdas yang dalam masa depan yang lebih berkelanjutan. Apakah kalian tahu apa saja kebijakan pemerintah yang bisa diterapkan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil? Ada 5 hal dilakukan pemerintah untuk membuat energi fosil menjadi lebih bersih. Kita akan meneruskan konfling dengan mencampurkan biomasa untuk bahan bakar (PLTU), pembangkit listrik tenaga uap (RE). Selain itu, kita juga menerapkan clean coal teknologi CCD untuk pembangkit baru dan beberapa sudah dilakukan kata Rida. Ia melanjutkan langkah lainnya adalah menjajaki penerapan carbon capture, utilization, dan ester. Dan sekarang saya akan menjelaskan covering adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomasa seperti pelet, kayu, sampah, cangkang sawit, dan saus. Covering ini dilakukan tak sekedar mengurangi emisi, tetapi juga memperdayakan masyarakat dan membangun ekonomi kerakyatan. Sekarang saya akan menjelaskan clean coal teknologi. Adalah sekumpulan teknologi yang dikembangkan untuk memitigasi dampak lingkungan dari penggunaan batu bara. Carbon capture and storage adalah suatu proses penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida selama persiapan bahan bakar fosil maupun dari limbah hasil pembakarannya. Kegiatan penangkapannya dan penyimpanan karbon dilakukan pada pembangkitan listrik dan proses pengolahan gas alam. Ia menyebut kapasitas terpasang pembangkit listrik per semester 1 atau 2020 sebesar 71 GW. Dari total kapasitas tersebut, batu bara masih mendominasi sebesar 35.220 MW, 49,6%. Total kapasitas tambahan para pembangkit listrik yang akan dibangun hingga 2028 adalah sekitar 56,39 GW dari jumlah itu. Total tambahan kapasitas PLTU dan PLTU mulut tambang MT dari tahun 2019 hingga 2028 sebesar 27.063 MW, 40-80%. Panas bumi memiliki beberapa keuntungan loh. Pertama, energi panas bumi merupakan salah satu sumber daya energi yang terbarukan karena berasal dari inti bumi dan fluidanya disirkulasikan kembali ke bumi. Yang kedua, stabil. Energi listrik yang dihasilkan dari PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi lebih stabil jika dibandingkan dengan sumber daya energi terbarukan lainnya. Dan energi panas bumi juga tidak bergantung pada perubahan cuaca maupun udara. Yang ketiga, minim polusi. Bila dibandingkan dengan energi fosil, energi panas bumi sangat bersih karena minim menghasilkan polusi. Dan juga pembangkit listrik tenaga panas bumi menggunakan metode binary cycle atau dalam prosesnya menggunakan dua fluida
yang tidak menghasilkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Yang keempat, energi panas bumi dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil seperti minyak bumi, karena energi panas bumi dihasilkan secara domestik. Dan yang terakhir, yang kelima, biaya konstan. Biaya PLTP konstan selama masa pakai fasilitas karena tidak ada bahan bakar yang dibeli. Dan sebagian besar, biaya fasilitas pun juga konstan. Energi panas bumi juga memiliki banyak sekali kekurangan, seperti lokasi terbatas, biaya yang mahal, resiko teknis, kebijakan, dampak lingkungan, skalabilitas terbatas. Untuk yang pertama adalah lokasi yang terbatas. Potensi energi panas bumi terkonsentrasi di daerah geografis tertentu di mana panas bumi mudah diakses, seperti daerah tektonik, aktif, atau daerah penggunaan vulkanik. Hal ini membatasi aksesibilitas di berbagai wilayah dunia. Yang kedua adalah biaya awal yang mahal. Biaya awal untuk eksplorasi, pengeboran, dan pengembangan infrastruktur energi panas bumi bisa sangat tinggi. Meskipun biaya yang operasionalnya relatif rendah, setelah instalasi, investasi awal yang besar bisa menjadi hambatan bagi banyak pihak, terutama di negara-negara berkembang. Untuk yang ketiga adalah risiko teknis. Proses pengeboran dan pengembangan sumur panas bumi melibatkan risiko teknis, seperti kemungkinan kegagalan sumur, penurunan suhu, atau produktivitas dan kerusakan lingkungan. Untuk yang keempat adalah dampak terhadap lingkungan. Pengembangan proyek energi panas bumi bisa memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk perubahan hidrologi, emisi gas rumah kaca, dan potensi risiko terjadinya gempa bumi. Yang kelima adalah skalabilitas terbatas. Meskipun potensinya besar, skalabilitas energi panas bumi terbatas oleh ketersediaan panas bumi yang terbatas di bawah permukaan bumi. Ini membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan energi global secara menyeluruh. Untuk yang terakhir adalah peraturan dan kebijakan yang ada. Di beberapa negara, kurangnya kejelasan dalam peraturan dan kebijakan terkait energi panas bumi bisa menjadi hambatan bagi pengembangan industri